Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 7. Apakah itu Mukiki kakaknya? Seng Xiao jarang bertemu Mukiki dan bibinya setelah dia mengetahui bahwa dia beradaptasi dengan baik dengan kehidupan barunya. Namun, Mukiki sangat ingin bertemu dengannya seiring berjalannya waktu, tapi dia tidak punya cara untuk menghubunginya. Ketika Jing Yun sendiri berkunjung, Mukiki meminta agar dia menyampaikan pesan kepada Seng Xiao agar dia mengunjungi rumah kecil itu juga. Namun Jing Yun tidak menyampaikan pesan tersebut, karena dia yakin Seng Xiao telah berbuat cukup banyak untuknya. Bahkan, dia berharap Mukiki tidak akan menghubungi Seng Xiao jika bukan karena sesuatu yang penting. Meskipun demikian, Mukiki sering tinggal di ruang tamu untuk menunggu Seng Xiao, semakin kecewa setiap hari. Kiki, kamu ada ujian tiruan besok. Kamu harus tidur lebih awal, kata Su Zipei, setelah mengatur dan memperhatikan kehidupan sehari-hari Mukiki. Saya ingin terus menonton, Bibi Zipei. Mukiki menatap tajam ke televisi. Di layar kecil, Seng Xiao berpakaian formal dan memotong pita dengan model fashion pada upacara pembukaan toko perhiasan. Itu mungkin sedekat yang dia bisa dapatkan darinya. Namun dia berada gitu jauh, sebuah mimpi indah yang tidak dapat dia harapkan untuk dicapai. Malam itu, Seng Xiao sedang meninggalkan upacara ketika dia dihentikan oleh seorang temannya. HMM, mau kemana, Tuan Muda Seng? Bukankah kamu laki-laki? Apakah kamu tidak menyukai wanita cantik di sekitar kita? Seng Xiao tersenyum saat temannya terhuyung-huyung. Saya adalah orang yang memiliki selera tinggi. Saya tidak tertarik pada sebagian besar. Cek, membosankan sekali. Baiklah, aku menyerah padamu, pergilah bersenang-senang. Seng Xiao naik ke mobil sportnya ketika dia tiba-tiba teringat bahwa rumah kecil itu ada di dekatnya. Dia merasa sudah lama sejak dia tidak melihat wanita muda dari keluargamu itu, belum lagi dia tidak pernah membeli laporan Jing Yun yang sangat bisnis. Oleh karena itu, dia pergi ke rumah kecil itu, di mana dia menemukan lampu di kamar Mukiki masih menyala. Saat Su Zipei tertidur, tidak ada seorang pun di rumah yang membukakan pintu untuknya. Karena itu, dia hanya mengambil kerikil dari tanah dan melemparkannya ke jendela Mukiki. Mendengar suaranya, dia menjulurkan kepalanya untuk mencari Seng Xiao. Dia segera berlari ke bawah untuk membuka pintu, wajahnya penuh kegembiraan. Kamu di sini. Apakah kamu datang karena Jing Yun memberitahumu bahwa aku ingin bertemu denganmu? Seng Xiao mengerutkan kening mendengar kata-kata gadis itu. Jing Yun tidak pernah menyebutkan itu. Tetap saja, dia tetap tenang dan malah bertanya, mengapa kamu ingin bertemu denganku? Ini tentang sekolah, aku ingin mengucapkan terima kasih, meskipun aku tahu itu tidak penting bagimu. Tapi tidak apa-apa, aku ada ujian tiruan besok. Aku merasa lebih percaya diri setelah bertemu denganmu malam ini. Seng Xiao terkejut saat itu. Setelah hidup bebas selama 26 tahun, dia merasakan sedikit keterikatan karena ekspektasi orang lain. Apakah kasih sayang kebapakannya meluap? Kembali ke dalam. Aku pergi. Dia memberitahu Mukiki sambil segera menenangkan diri. Oke, kapan aku bisa bertemu denganmu lagi? Aku hanya melihatmu di TV akhir-akhir ini, Mukiki berkata sedikit sedih sambil menunjuk ke televisi ruang tamu. Kamu akan melakukannya ketika kamu mengalahkan adikmu di peringkat nasional. Seng Xiao berharap Mukiki menaruh harapan padanya, tapi jawabannya singkat dan sederhana. Aku akan melakukannya. Meskipun dia sudah tidak bersekolah selama 3 bulan, tahun ketiga di sekolah menengahnya fokus pada revisi dan dia telah bekerja dengan rajin. Lagi pula, dia tidak melakukan upaya apapun sebelum ini, dan hanya menuliskan jawabannya. Oke, itu janji. Dengan kata-kata itu, Seng Xiao berbalik dan masuk ke mobil Ma. Mukiki memperhatikan saat dia pergi dengan perasaan sedikit sedih, meskipun dia juga mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bergantung padanya. Dia kembali ke kamarnya, di mana dia dengan kosong menelusuri informasi pribadi Seng Xiao di internet. Dia sekarang memiliki tujuan lain selain membalas dendam terhadap keluargamu. Dia ingin lebih dekat dengan Seng Xiao. Tidak ada yang menyangka bahwa siswa pindahan bisa mendapat nilai bagus dalam ujian tiruan pertamanya. Hanya Mukiki sendiri yang tahu bahwa dia telah mencoba yang terbaik. Kementerian Pendidikan telah mempublikasikan peringkat ujian tiruan nasional. Mukiki adalah salah satu dari 5 teratas di Iten dan 27 secara nasional, meskipun ia gagal melampaui saudara perempuannya, Mu Tangsue. Dia berada di peringkat 25, hanya unggul 2 peringkat.
Mu Kiki menemukan teman-temannya di sekolah memberi isyarat padanya ketika hasilnya diumumkan. Nilainya telah membuatnya terkenal, dan teman-temannya melihatnya dari sudut pandang baru. Meski gitu, dia tidak mencapai targetnya. Bukankah itu berarti dia tidak akan bertemu Seng Xiao? Mu Kiki kembali ke rumah dengan wajah muram, tapi Su Zipei sangat senang, bahkan memeluknya dan menghujaninya dengan ciuman. Kiki, aku tidak pernah menyangka kamu bisa melakukannya dengan baik. Kamu selalu berada di posisi terbawah di sekolah. Andai saja aku bisa melihat wajah keluargamu tahu bahwa kamu bisa berdiri bahu-membahu melawan Tang Sui. Itu tidak cukup. Aku akan mengalahkannya. Mu Kiki bersumpah dalam hati. Sementara itu, Mu Tang Sui juga memperhatikan bahwa hanya satu nama yang memisahkan dirinya dari Mu Kiki ketika dia memeriksa hasilnya. Apakah itu Mu Kiki, saudara perempuannya? Jelas tidak ada cara baginya untuk kembali ke keluarga, apalagi hasilnya selalu sangat mengerikan. Mengapa dia muncul di peringkat nasional? Bingung, Mu Tang Sui pergi ke kamar ibunya. Sambil melingkarkan tangannya di lehernya, dia bertanya, "Bu, di mana kakak sekarang?" Mamamu segera menutup pintu ketika dia mendengar kata "adik" dan berkata kepada putrinya, "Jangan menyebut adikmu lagi di rumah." Tapi menurutku dia sangat menyedihkan, dia terpaksa meninggalkan rumah di usia yang gitu muda. Meskipun itu salahnya, nenek meninggal, dia pasti tidak melakukannya dengan sengaja. Dan pamanmu hampir berhasil menggulingkan ayahmu karena hal itu, butuh banyak upaya untuk menutupinya. Dengarkan aku dan jangan menyebut dia di depan ayahmu. Lebih-lebih lagi, mamamu teringat panggilan telepon dari adik perempuannya yang memberitahunya bahwa Mu Kiki dijual oleh pamannya. Lebih-lebih lagi, bukan apa-apa. Anggap saja kamu tidak punya saudara perempuan mulai sekarang. Kata mamamu sambil membelai rambut halus Tang Sui. Mamamu selalu tunduk pada suaminya, dan karena itu tidak memiliki wewenang terhadap putrinya sendiri. Terlebih lagi, papamu sering menyalahkannya karena tidak mendisiplinkan Kiki. Sekarang, dia telah pergi, dan itu adalah pelepasan untuk semua orang. Dia pasti tidak akan berani menyelamatkannya, karena suaminya pasti akan memarahinya seumur hidup jika dia melakukannya. Tetap saja, dia tidak tahu bahwa tidak ada yang perlu mengkhawatirkan kehidupan Mu Kiki mulai sekarang. Mu Tang Sui tentu saja senang juga, saudara perempuannya tidak pernah kembali untuk mencuri kasih sayang darinya. Mu Kiki, di peringkat nasional mungkin adalah orang lain dengan nama yang sama. Meskipun demikian, tidak ada yang tahu betapa terkejutnya Mu Tang Sui ketika dia bertemu saudara kembarnya lagi.